Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Perkenalkan, nama saya Hilma Rufaidah dari Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga subscribe ya, agar nantinya channel ini terus berkembang ke depannya. Stay tuned and enjoy watching this video. Oke? Saya akan menjelaskan materi tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang SKAKK. Kedua, kualifikasi akademik konselor sebagai tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga itu kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan. Masing-masing kualifikasi pendidik termasuk konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang menjelaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sederhana, dan peduli kemaslahatan umum. Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh sebagai berikut. Pertama, motif altruistik. Yang kedua, sikap empatik. Yang ketiga adalah menghormati keberagaman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan konseli. Dan yang terakhir, mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Sosok utuh kompetensi konselor. Untuk konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai suatu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari giat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan pengembangan kompetensi profesional yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada memahami secara mendalam yang dialami oleh konseli. Nah, yang kedua menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling. Yang ketiga menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Yang keempat mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan keempat yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Selanjutnya adalah pembentukan kompetensi akademik konselor. Merupakan suatu proses pendidikan formal pada jenjang strata 1 atau S1 bidang bimbingan dan konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan atau SPD. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan, merupakan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi atau disebut dengan KONS. Selanjutnya itu ada
Kualifikasi akademik konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut dengan konseli. Dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh seorang konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua itu berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya ada kompetensi konselor. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja seorang konselor. Namun, bila ditata ke dalam 4 kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19 tahun 2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional itu sebagai berikut. Yang A, kompetensi pedagogik. Nah, yang pertama itu menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta konseli. Nah, yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan. Selanjutnya itu B, kompetensi kepribadian. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga itu menunjukkan integritas dan stabilitas yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang C, kompetensi sosial. Yang pertama itu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Nah, yang kedua itu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga itu mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah, yang terakhir ini D, kompetensi profesional. Yang pertama itu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Nah, yang kedua itu menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Nah, yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Terima kasih. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat membawa manfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya, jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan juga di-subscribe ya. Bye. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih teman-teman.